Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, di mana beliau pernah mengatakan, ana imra'atan sauda kanat taqumul masjid. Ya. Dulu di zaman Rasulullah ada seorang wanita berkulit hitam, ya, wanita berkulit hitam yang dia senantiasa membantu bersih-bersih masjid, ya, masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faqadaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasa'ala anhu. Tahu-tahu di saat Rasulullah ke masjid, beliau merasa kehilangan, ya, yang biasanya kelihatan bersih-bersih masjid kemudian ternyata tidak ada, sehingga kemudian bertanya, ya, di mana si fulanah, ya, di mana si ibu yang biasa bersih-bersih masjid. Maka para sahabat mengatakan faqalu mata, ya, para sahabat mengatakan telah meninggal wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka di saat para sahabat ini mengatakan kalau beliau telah meninggal, maka Nabi terkejut, ya, dan beliau mengatakan afala kuntum adantumuni, ya, kenapa kalian tidak memberitahu saya, ya, tentang kematiannya. Ya, jadi Nabi tidak tahu kalau si ibu tersebut sudah meninggal, dan para sahabat tidak memberikan informasi tentang meninggalnya si ibu tersebut. Kemudian dikatakan faka'annahum saharu amraha. Kenapa mereka tidak memberitahu Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, dikatakan mereka menganggap, ya, sebaiknya Rasul tidak perlu tahu. Karena apa? Karena dia hanya seorang marbot masjid, ya, dia hanya seorang yang kerjaan cuman bersih-bersih masjid, dan dia adalah seorang wanita berkulit hitam, ya, biasa dari Afrika, ya, dari Ethiopia biasanya itu. Sehingga ini kan meninggalnya orang biasa, orang kecil, sehingga tidak perlu kemudian disampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah itu maka Nabi kemudian bersabda, dulu nih ala qabriha, tolong tunjukkan kepadaku di mana makamnya, ya, tunjukkan kepadaku di manakah makamnya. Kemudian akhirnya para sahabat membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ke makam wanita tersebut. Ya, setelah beliau sampai di makamnya, para sahabat mengatakan, ya, ini makamnya wahai Rasulullah. Ya, akhirnya apa? Nabi kemudian sholat jenazah. Ya, beliau salat jenazah di makamnya. Setelah selesai, beliau bersabda, inna hadhil qubur mamlu'atun dhulmatun, ya, dhulmatan ala ahliha. Sesungguhnya kubur ini teramat gelap, ya, kubur ini teramat gelap bagi orang yang dimakamkan di dalamnya itu. Kemudian wa innallaha ta'ala yunawwiruha lahum bisolati alaihim. Sesungguhnya Allah menjadikan yang gelap gulita dari kubur tersebut kemudian bercahaya berkat solatku kepada jenazah tersebut. Ya. Hadis ini diriwayatkan secara muttafaqun alaih, ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan, ya, penjelasan dari para ulama tentang hadis ini, yang pertama apa? Yang pertama bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun secara umum agama ini dalam menghukumi seseorang itu tidak melihat kepada kedudukan, tidak melihat kepada harta, tidak melihat kepada fisik, ya, ataupun seseorang tersebut. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ataupun agama ini senantiasa melihat kepada amal seseorang, ya. Maka dalam hadis dikatakan innallaha la yanzuru ila suwarikum, ya, Allah tidak akan melihat rupa-rupa kalian seperti apa, ya,
entah kulitnya hitam, entah kulitnya putih, bagaimana kedudukan sosial kalian, kalian pejabat atau rakyat biasa, itu tidak penting. Ya, tetapi apa yang Allah akan lihat adalah ketakwaannya, amal solehnya. Maka walaupun dia hanya seorang wanita kulit hitam, ya, yang bisa dikatakan itu adalah pendatang saja yang di kota Madinah dan kerjaannya hanya bersih-bersih masjid, tetapi apa? Rasul merasa kehilangan itu. Ya, Rasul merasa kehilangan dan belum mencarinya, dan beliau kemudian sholat di atas makamnya itu. Sehingga dulu di zaman sebelum Islam, di mana Islam masyarakat secara umum di Arab saat itu adalah masyarakat yang kemudian memberlakukan kasta, ya, mana dari kaum rakyat jelata, mana dari kaum bangsawan dan seterusnya. Tapi Islam kemudian menghilangkan itu semua. Di Islam itu tidak ada kasta, ya. Di Islam itu adanya adalah ketakwaan. Sehingga seperti ayat yang sering kita dengar, bahwasanya inna akramakum indallahi atqakum. Orang ataupun kasta yang tertinggi, ya, kemuliaan yang paling tinggi di antara kalian orang yang paling bertakwa di antara kalian. Ya, jadi bukan karena fisiknya, kedudukan sosialnya, hartanya, jabatan, tidak, tetapi adalah bagaimana ketakwaan itulah yang membedakan satu orang dengan orang lain. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah SWT, hadis ini juga menunjukkan tentang perintah untuk senantiasa menjaga kebersihan masjid. Ya, perintah untuk senantiasa menjaga kebersihan masjid. Ya, bahkan di dalam hadis, ya, Nabi SAW bersabda, "Uridat alayya ujur ummati." Ya, ditunjukkan kepadaku, ya, pahala-pahala yang Allah akan berikan kepada umatku, umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka sampai beliau mengatakan hatal qadatu yukhrijha anil masjid, sampai orang yang kemudian mengeluarkan kotoran-kotoran kecil yang ada di masjid itu. Ya, bahkan apa? Bahkan kadang amalan-amalan kecil inilah yang paling banyak memasukkan orang itu ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jika membersihkan masjid, menjaga kebersihan masjid, itulah sesuatu yang sangat disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sangat disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada seorang, ya, pemerhati kebersihan, ya. Kalau beliau ingin melihat masjid itu bagaimana kebersihannya, pertama apa yang dilihat? Yang dilihat toiletnya. Kalau toiletnya bersih, insya Allah masjidnya bersih. Tapi kalau masjidnya bersih, belum tentu toiletnya bersih. Tapi kalau dilihat toiletnya, tempat wudunya itu bersih, insya Allah dijamin masjidnya pasti bersih. Nah, ini yang menjadi sebuah parameter. Jadi kadang kalau kita melihat kebersihan satu tempat, pertama lihat toiletnya. Ya. Karena jangan sampai kemudian masjidnya bersih, kita ini pada saat kita ke toilet, yang tadinya kita sudah kebelet, gak jadi kebelet. Ya. Kenapa? Kurangnya kebersihan. Apalagi masalah toilet, masalah tempat wudu itu adalah sangat erat hubungannya dengan syarat sahnya sholat. Ya, syarat sahnya sholat itu apa? Tentang kebersihan dari najis dan seterusnya itu. Nah, maka di sini juga Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, menjadi salah satu program penting dalam masjid adalah bagaimana kebersihan itu. Ya, bagaimana kebersihan. Dan kita harus berusaha bagaimana kenyamanan orang beribadah itu menjadi sesuatu yang kemudian penting, tetapi juga kebersihan adalah jauh lebih penting karena berhubungan dengan sah dan tidaknya sholat seseorang. Ya, menjadi syarat bagaimana ibadah itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ya, beliau pernah menyampaikan bahwa kami diperintahkan untuk membangun masjid, ya, kemudian membersihkan dan memberikan parfum kepada masjid. Ya, biasanya kalau di masjid-masjid di Arab Saudi, Bapak Ibu sekalian, biasanya itu beberapa hari sekali, ya, kalau sholat Jumat biasanya pasti, itu ada membakar bukhur. Bukhur itu seperti kemenyan tapi untuk parfum, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi mengharumkan masjid itu termasuk diantara perintah di dalam agama kita. Ya. Jadi bagaimana ruangan masjid itu kemudian bersih, nyaman dan juga harum. Ya, sehingga disampaikan di dalam hadis dari Aisyah itu adalah kemudian diperintahkan untuk mengharumkan masjid, ya, dengan aroma-aroma yang harum. Begitu juga kami dilarang untuk menghiasi masjid sebagaimana orang Yahudi dan Nasrani mereka menghiasi masjid-masjid itu.
Jadi masjid idealnya adalah bersih dan tidak terlalu banyak gambar-gambar, ya, tidak banyak gambar-gambar, tidak banyak hiasan-hiasan. Kenapa? Karena itu cenderung akan mengganggu kekhusyuan di dalam sholat itu. Jadi tidak perlu masjid terlalu banyak hiasan, ya, hiasan-hiasan kaligrafi dan sebagainya, itu tidak perlu itu. Dan itu ada larangan dari Nabi SAW, ya. Artinya jangan kalian menghiasi masjid-masjid kalian seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani menghiasi masjid-masjid mereka atau tempat-tempat ibadah mereka itu. Jadi kita tidak perlu, ya, tidak perlu menjadikan masjid gemerlap, ramai dengan hiasan-hiasan yang cenderung menjadikan orang terganggu kekhusyuannya itu. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini juga kita memahami bahwasanya apa? Bahwasanya Rasulullah itu tidak tahu perkara gaib. Ya, tidak tahu perkara gaib. Kenapa tidak tahu? Karena ada seorang marbot masjid yang meninggal, Nabi saya nggak tahu. Ya. Kemudian di mana dimakamkan, di mana dikuburkan, beliau juga tidak tahu. Ya. Dan ini sejalan dengan apa yang difirmankan oleh Allah SWT. La ya'lamul ghaiba man fis samawati wa man fil ardi illa Allah. Tidak ada yang tahu perkara-perkara gaib, siapapun dia yang di langit dan ataupun di bumi, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkara gaib itu hanya Allah yang tahu. Maka kalau ada manusia dia mengklaim dirinya tahu perkara gaib, itu justru bermasalah. Ya. Karena hukum asalnya tidak ada orang yang tahu tentang perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam perkataannya Imam Syafi'i belum pernah mengatakan man istada annahu ya'lamul ghaiba faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Siapapun orang yang mengklaim dirinya tahu perkara gaib, dia telah kufur dengan apa yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an menetapkan tidak ada yang tahu perkara gaib kecuali Allah. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu tidak bisa tahu perkara gaib, berarti Bapak Ibu normal. Tapi kalau ada orang kok bisa tahu perkara gaib, itu orang yang tidak normal sebenarnya. Ini harus diperhatikan. Kenapa? Karena ini berhubungan juga dalam masalah akidah, masalah keyakinan. Perkara gaib itu hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini juga menunjukkan apa? Menunjukkan tentang pentingnya salat jenazah. Pentingnya salat jenazah. Nabi pernah menyampaikan di dalam hadisnya, barang siapa yang salat jenazah, dia mendapatkan pahala 1 qirat. Ya, 1 qirat itu 1 bukit Uhud, 1 gunung itu. Dan barang siapa yang mengiringinya sampai pemakaman, maka dia mendapatkan 1 qirat lagi. Maka orang yang salat jenazah kemudian dia mengantarkan ke pemakaman, maka dia mendapatkan pahala 2 gunung. Maka di saat Nabi menyampaikan ini, seorang sahabat mengatakan, sungguh rugi kita semua. Kenapa? Sudah berapa kali banyak orang yang sudah meninggal, kita tidak mendapatkan pahala besar itu. Nah, kita kadang masih menemukan Bapak Ibu sekalian, ya, ada orang bertakziah, kok tidak nyolati? Wah, itu rugi sekali. Kenapa? Sekali sholat kita dapat pahala 1 gunung itu. Pahala yang sangat besar. Kalau kita bisa mampu mengantarkan ke pemakaman, kita dapat 1 gunung lagi, pahala yang sangat besar itu. Ya, ada saking besarnya ya pahala tersebut, sampai Nabi yang ketinggalan sholat dan tidak tahu kematiannya, beliau kemudian datang ke kuburannya dan mensolatkan dia di atas kuburan itu. Nah, jadi yang pertama ini menunjukkan pentingnya sholat jenazah. Kemudian yang kedua juga ini menunjukkan pentingnya apa? Pentingnya dibolehkannya kita sholat jenazah di atas kuburan. Ya, misalkan Bapak Ibu sekalian tahu-tahu dikasih kabar keluarganya, kerabatnya, saudaranya meninggal. Kemudian kita bertakziah, ternyata waktunya nggak cukup, kita sampai di lokasi ternyata sudah dimakamkan, maka tetap kita dianjurkan sholat di atas makamnya. Ya, sholat di atas makamnya, dan sholat di atas makamnya, sholat jenazah itu hukumnya adalah dibolehkan. Kenapa? Karena sholat jenazah itu intinya adalah doa. Ya, intinya doa. Karena tidak ada sujud, tidak ada ruku di situ, tidak ada sujud, tidak ada ruku, sehingga tidak akan ada ruku dan sujud kepada kuburan, itu tidak ada. Sehingga Rasul juga Rasul juga melakukan sholat jenazah di atas makam itu. Ya, ini kenapa? Karena saking besarnya pahala, jangan sampai kemudian karena kita ketinggalan kemudian kita tidak sholat jenazah. Ya, jadi dibolehkan kita melaksanakan sholat jenazah di atas makam kalau kita sudah ketinggalan tidak bisa mensolatkannya itu.
Nah, kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka apa namanya? Bahkan para ulama menyebutkan apa? Walaupun mungkin sudah beberapa hari ya makam itu atau beberapa waktu misalkan ya sudah beberapa waktu, itu tetap boleh kita sholat jenazah. Ya, di atas makamnya itu. Kenapa? Karena sekali lagi sholat jenazah itu intinya adalah doa saja. Nah, dan ini juga kadang kita temukan sesuatu yang kadang kurang pas Bapak Ibu sekalian. Jadi kadang kita menemukan orang sholat jenazah itu sholatnya cepat sekali, ya sholatnya cepat sekali. Tapi setelah sholat kemudian doanya panjang sekali. Nah ini sebenarnya kurang tepat. Kenapa? Karena sholat jenazah sendiri itulah doa, sudah doa itu. Ya. Di rakaat pertama kita membaca Al-Fatihah, di rakaat kedua kita membaca sholawat, di rakaat ketiga kita full membaca doa untuk jenazah. Ya. Dan di rakaat atau bukan di rakaat ya, di takbir keempat baru kita salam. Jadi takbir pertama membaca Al-Fatihah, takbir kedua membaca sholawat, takbir kita doa untuk jenazah, dan takbir keempat kita salam. Dan diusahakan disempurnakan. Ya. Jadi misalkan doa jenazah itu kan agak panjang. Allahumma fidlahu warhamhu fa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waksilhu bil ma'i wa thalji wal barad wa naqihu minal khotoya. Terus diselesaikan bacaan itu. Artinya doa itu sempurna. Setelah itu kemudian kita tidak perlu lagi harus doa lagi. Jadi kalau udah salam kanan, salam kiri, maka sudah selesai. Artinya tidak perlu kita kemudian berdoa lagi. Kenapa? Karena sesungguhnya doanya untuk jenazah di sholat jenazah itu. Ya, ini yang kadang perlu dibiasakan. Jadi jangan sampai ya, karena terus terang saya pribadi masih menemukan tadi sholat jenazahnya panjang pendek sekali. Kadang baca Al-Fatihah belum selesai sudah Allahu Akbar. Ya, baca sholawat baru sedikit sekali sudah Allahu Akbar. Doa jenazah baru Allahumma fir lahu warhamhu fa'fu anhu sudah Allahu Akbar. Padahal masih ada rangkaian doa yang perlu diselesaikan. Jadi sempurnakan dalam sholat jenazah itu sebagai apa? Sebagai bisa dikatakan hadiah terakhir kita untuk saudara kita tadi. Bahkan Nabi bersabda apa? Kubur itu begitu pekat, begitu gelap gulita, dan itu dicahayai oleh Allah dengan sholat-sholat orang yang sholat jenazah. Sehingga ini sebagai hadiah terakhir kita untuk saudara kita yang meninggal, maka sholati dia. Biar apa? Biar dia mendapatkan cahaya di gelapnya alam kuburnya itu. Ya, jadi ini yang penting ya. Jadi sholatnya itu. Kalau sholatnya kita sudah sempurna, maka doanya kita tidak doa lagi setelah sholat itu gak apa-apa. Ya. Karena yang paling disyariatkan adalah bagaimana kita melaksanakan sholat jenazah itu. Kemudian seterusnya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT. Hadis ini juga menunjukkan apa? Menunjukkan tentang betapa besarnya perhatian Rasulullah kepada umatnya, walaupun beliau seorang yang dia itu orang yang rendahan, ya, seorang wanita berkulit hitam yang mungkin nggak dianggap. Kenapa nggak dianggap? Meninggal saja Rasulullah nggak dikasih tahu. Kenapa? Karena dianggap ini kan orang biasa. Tapi sungguh Rasul itu begitu perhatian dengan umatnya itu. Bahkan hampir mayoritas mengatakan kami adalah orang yang paling dekat dengan Nabi. Ada semua sahabat Nabi, mereka merasa saya orang paling diperhatikan oleh Nabi. Ya, ini menunjukkan apa? Menunjukkan tentang betapa perhatiannya Rasul kepada umat ini. Walaupun dia hamba sahaya, walaupun dia adalah kaum lemah, du'afa, tapi Nabi memberikan perhatian yang sangat luar biasa. Ya, kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di dalam hadis ini juga, ya, di dalam hadis ini juga kita dibolehkan, ya, ada penjelasan dari Syekh Utsaimin rahimahullah, ya, beliau mengatakan dibolehkannya kita mengulangi sholat jenazah Bapak Ibu sekalian. Ya, contohnya begini, bukan sekedar mengulang, misalnya gini, ternyata kita sholat jenazah pagi, misalkan dia mau dimakamkan nanti jam 11, jam 10, ternyata habis subuh kita sholat jenazah. Tapi ternyata apa? Nanti jam 10 itu akan disolatkan bersama-sama di masjid. Nah, maka tadinya yang kita sholat jenazah itu boleh kita sholat lagi karena itu dilakukan secara berjamaah di masjid. Maka itu hukumnya boleh. Ya. Kadang saya pernah mendapat pertanyaan begini, Bapak. Ini bagaimana hukumnya? Ya, bagaimana hukumnya saya ngulang sholat jenazah? Kenapa? Karena ini banyak pentakziah itu yang dia itu membutuhkan seorang imam untuk sholat jenazah. Boleh nggak saya yang sudah sholat kemudian mengulangi sholatnya lagi?
maka sebagian para ulama mengatakan hukumnya boleh. Ya, hukumnya boleh. Jadi boleh kita mengulang salat lagi karena kondisinya itu dibutuhkan. Ya. Bukan berarti tadi kita sudah sholat sendirian, nanti 1 jam lagi ngulang lagi, 1 jam lagi ngulang lagi. Tidak seperti itu. Ya, contohnya tadi kan dibutuhkan imam untuk sholat jenazah, maka yang tadinya sudah sholat maka dia boleh. Atau tadi kita sudah sholat sendirian, kemudian ternyata sama ahli waris, kita akan sholatkan di masjid secara berjamaah, biar banyak yang mendoakan, maka kita juga boleh ikut sholat. Dan bukan hanya sholat jenazah, Bapak Ibu sekalian. Misalkan Bapak Ibu musafir ini, ya mau ke Jakarta atau ke Surabaya, ternyata Bapak Ibu sudah sholat di jamaah misalkan. Sampai lokasi ternyata di situ misalkan kita sudah jamak sholat maghrib dengan sholat isya di jamak takdim. Ya, tahu-tahu kita sampai lokasi di waktu isya, ternyata di situ akan sholat jamaah isya, maka kita boleh sholat isya lagi. Ya, boleh sholat isya lagi, misalkan walaupun kita dengan meniatkan sholat sunnah. Tentang apa? Tentang keutamaannya itu. Jadi bukan hanya sholat jenazah, kadang sholat wajib pun hukumnya boleh mengulang tadi. Ya, kita walaupun hanya niatkan untuk sholat sunnah untuk apa? Mendapatkan keutamaan berjamaah itu. Nah, sehingga yang seperti ini hukumnya adalah dibolehkan. Ya, kemudian yang terakhir ya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita boleh meminta bantuan kepada orang lain. Ya, hadis ini Nabi mengatakan, "Tolong tunjukkan kepadaku di mana makamnya." Karena hukum asalnya Bapak Ibu sekalian, hukum asalnya meminta-minta kepada orang, hukum asalnya adalah tidak diperbolehkan. Ya, hukum asalnya tidak diperbolehkan. Jadi kita berusaha jangan sedikit-sedikit minta tolong, sedikit-sedikit minta tolong, jangan. Kenapa? Ada celaan, ada peringatan dari hadis Nabi SAW. Orang yang senantiasa meminta kepada orang lain, dia kelak akan datang pada hari kiamat dengan wajah yang tidak ada dagingnya. Wajahnya tidak ada dagingnya. Sebagai apa? Sebagai pertanda dia selama di dunia dia sering minta-minta kepada orang lain. Tetapi kalau permintaan yang kemudian seperti ini, yang kemudian tidak menjadikan seseorang mengeluarkan hartanya, mengeluarkan apa yang dimilikinya, itu hukumnya dibolehkan. Ya, sekedar tadi misalkan, tolong tunjukkan di mana alamat ini, atau tolong bantu saya mencari alamat ini, maka itu hukumnya adalah dibolehkan. Ya, kenapa ini penting? Kenapa? Karena kita setiap sholat kita berdoa kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu saya beribadah, dan hanya kepadamu pula saya hanya meminta pertolongan. Sehingga hukum asalnya minta tolong itu adalah hanya kepada Allah SWT. Maka dulu Rasulullah berpesan kepada sahabat Abdullah bin Abbas, ya bunayya, fa idza sa'alta fas'alillah, fa idza sta'anta fasta'in billah. Wahai anak, jika engkau minta sesuatu, mintalah kepada Allah saja. Dan jika engkau ingin minta tolonglah hanya kepada Allah saja. Sehingga hukum asalnya meminta itu hukumnya kepada Allah, karena Allah lah pemilik satu-satunya itu. Sehingga jangan jadi kebiasaan kita terlalu sering minta ini, minta tolong. Kenapa? Itu tidak baik. Ya, tidak baik. Kemudian juga belum tentu orang yang kita mintai sepenuh hati dia bisa memberikan itu. Ya, boleh jadi orang itu mau tapi karena keterpaksaan itu. Sehingga kita berusaha jangan jadi orang yang sedikit-sedikit minta tolong. Nah, itu hal yang kemudian diperingatkan di dalam agama kita. Nah, mungkin ini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa kami sampaikan ya, semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya tentu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.